Kita mengucap syukur kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan waktu yang ada kita memberikan untuk kita beribadah kepada Tuhan, mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita mau memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian nama kemurahan lebih dari itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik, terlalu baik.
Haleluya, 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 Yesus. Glory, 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 glory. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami datang di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Bersyukur, berterima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Engkau baik buat kami semua. Engkau murah hati buat kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji, puji nama-Mu. Termulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Engkau murah hati Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terikat pujian ini dari awal satu kali lagi. Nanti Ibu Gembala akan bawa dalam doa. puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami kembali lagi datang untuk memuji membesarkan nama-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami meyakini bahwa Engkau ya Tuhan sudah mati bangkit dan menyelamatkan kami. Kami harga yang mahal sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami orang-orang berkemenangan. Terpuji akan nama-Mu. Kami hari ini kami percaya kami sudah diselamatkan. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami,
pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, sehingga kami pulang membawa berkat yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji akan nama-Mu. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer ya Tuhan, baik musik, multimedia, kolektan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar, kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Iman harap kami tetap ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan roh-Mu ya Bapa. Dan puji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah ya bagi yang tidak. Kami kemarin minggu yang lalu kami ke daerah Bogor ya, Gunung Gelis, area Joyoboyo ya. Puji Tuhan, kami merasakan berkat-berkat daripada Allah ya. Dan juga kami berdoa buat sidang jemaat ya yang tidak berangkat ke sana. Kami ucapkan juga selamat Paskah. Biarlah berkat Paskah itu menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mohon pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarga Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk kami belajar bagi Tuhan di tempat ini. Dan sukacita yang kita rasakan pagi hari ini kita mau berikan kepada Tuhan lewat puji-pujian. Kita mau katakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Mari Tuhan, kembali saya undang jatuh bangkit berdiri.
Masih berdiri ya. Kalau untuk Opo-Oma, Opung boleh sambil duduk ya. Kita mau ganti pujian kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. kesempatan untuk pujian dari pemuda dan pemudi. Silakan pemuda dan remaja, pemuda dan remaja.
Tapi ku teringat kasih-Mu, oh Yesus, yang tak pernah berubah sekalipun ku berulang.
bersama pujian dari pemuda. Dan kita selalu dalam waktu berkarya ini menjadi penerus-penerus di dalam gereja. Selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya sudah kita sama-sama berdiri. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk mengatakan firman Allah dan pujian kita rencana Tuhan. Di dalam hidup
Bapak Sibuya untuk bawa kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami aminkan pujian kami ya Bapa. Karena kami tahu iman percaya kami, sehingga kami bisa merasakan melihat bahwa indah rencana-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami merasakan bahwa pertolongan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian, biarlah Tuhan pujian kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi dubai berbau harum Tuhan untuk mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu itu menjadi terang bagi kami Tuhan, dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk memberikan kebenaran firman-Mu, Engkau tutup bungkus di belakang kayu salib-Nya Tuhan, agar apa yang ditebarkan kepada kami menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan berkenan di dalam menyebarkan kebenaran-Mu di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Itulah Tuhan persembahan kami, dan di dalam nama-Mu yang tunggal kami telah berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat Paskah. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah memimpin saya dan saudara sehingga kita boleh berada di tempat ini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kebaikan Tuhan yang diberikan kepada keluarga Gembala sehingga mengundang saya lagi untuk membawakan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya sudah kenal ya, karena saya bukan baru pertama kali. Mari kita buka Alkitab kita, yang membawa Alkitab, yang membawa tab atau smartphone lainnya bisa dibuka di dalam Alkitab saudara. Dan kita buka Galatia 6 ayat yang keempat. Galatia pasal 6 ayatnya yang keempat. Di sini biasanya kalau baca firman berdiri aja. Berdiri ya. Apa kita berdiri? Kita sama-sama baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang nyaring. Galatia pasal 6 ayat yang keempat. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua di sini rata-rata punya HP, benar tidak? Bahkan semua di sini rata-rata lebih dari 50% punya medsos, artinya Facebook, IG, apalagi satu TikTok dan lain-lain. Rata-rata suka nonton, benar ya? Siapa yang suka nonton? Ayo ngaku. Nonton di Facebook, nonton di TikTok. Gak apa-apa, kalau lihat berita rohani ya lebih bagus lagi. Pasti setiap kali kita menonton, kita menemukan di sana ada orang yang suka curhat. Benar ya? Kita dapati di sana banyak orang yang suka flexing. Kita dapati di sana banyak orang yang suka menasihati. Kita dapati di sana banyak orang yang suka memberikan motivasi. Entah itu dalam dunia sekuler maupun di dalam dunia rohani, maupun dalam kerohanian. Pasti kita menemukan berbagai hal yang membuat sedikit ada pengaruhnya dalam hidup
pribadi kita ketika kita melihat sesuatu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kecanggihan teknologi sekarang kita harus menyesuaikan dengan adanya aplikasi-aplikasi. Sebenarnya mempermudah kita untuk menemukan sesuatu. Tetapi di dalam ayat yang kita baca, di sana dikatakan begini. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Tadi saya kemukakan bahwa ketika kita menemukan di medsos ada orang yang menunjukkan pekerjaannya berhasil, ada yang menunjukkan lagi down, bahkan ada yang lagi bermasalah, berita-berita yang tidak mengenakan. Tetapi kita jumpa di sana ada juga yang ketika dia mencapai puncak keberhasilan yang luar biasa, ditulislah begini di medsos, diabadikan. Benar ya? Paling anak-anak muda suka yang begitu ya. Daripada memenuhi memori ya, memori dalam HP, mending diabadikan di Facebook. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak melarang ya, dalam tanda kutip saya tidak melarang. Artinya bahwa sesuatu yang kita jumpai berbagai hal. Di dalam ayat ini, dunia sekarang ini, ketika kita melihat sesuatu, pasti ada yang membandingkan. Benar tidak? Ketika kita melihat sesuatu, apalagi di media sosial, pasti membandingkan begini. Dia berhasil. Mengapa saya tidak? Itu hal positif. Dia boleh melakukan sesuatu. Mengapa saya tidak? Gereja A lebih besar dari gereja kami. Mengapa kita tidak bisa begitu? Itu satu motivasi atau satu dorongan ketika kita melihat. Sehingga kita membandingkan sesuatu dengan mereka. Benar tidak? Saya sendiri menyadari kalau jemaat saya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan di sini. Di sini sudah 50 tahun lebih. 51 tahun. Saya baru 5 tahun. Belum habis di 2 tangan. Membandingkan. Tetapi apakah membandingkan itu dosa? Tidak. Hanya saya tahu di sini ada pakar-pakar bahasa, dalam tata bahasa. Maafkan saya kalau salah ya. Nanti diperbaiki aja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita membandingkan sesuatu dengan orang lain, harus kita tanda kutip di sana, kita harus ambil hikmahnya. Apakah yang kita lihat, yang kita bandingkan, itu membuat positif dalam hidup saya dan saudara? Atau berdampak baik bagi saya dan saudara? Membuat saya atau saudara ada dalam kemajuan atau begitu-begitu aja? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi maksud saya di sini adalah ketika kita membandingkan dengan sesuatu, dengan orang lain, dengan teman kerja, dengan tetangga atau media sosial yang sebenarnya kita tidak kenal orang itu, cuma jumpa di media sosial, pasti kita membandingkan dengan mereka. Padahal mereka kita tidak kenal. Yang menjadi fokus pada firman Allah pada pagi hari ini, prinsip yang kita harus ambil ketika kita membandingkan, kita introspeksi, kita koreksi. Apakah sesuatu itu yang kita ambil, yang kita lihat, itu membuat kita tetap jalan di tempat, atau membuat kita lebih maju lagi dari mereka? Ketika kita kembali kepada gereja kita, ketika kita kembali kepada kehidupan rohani kita, perjalanan hidup kita, firman Allah katakan, pujilah pekerjaan kita sendiri.
Satu yang saya mau ingatkan bahwa ketika orang lain sudah berhasil, jangan kita iri. Amin. Dia berhasil, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu ada prosesnya bagi dia sendiri. Dia boleh berhasil, itu ada perjuangan yang dia tempuh sehingga membuat dia berhasil. Demikian saya dan saudara. Keberhasilan saya dan saudara ditentukan oleh proses yang ada pada saya dan saudara sendiri. Proses yang ada pada saya dan yang ada pada saudara itu pasti berbeda. Jalan hidup yang saudara tempuh dan saya pasti berbeda. Meskipun kita mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu panggilan surgawi, tetapi proses di sana akan berbeda. Karena ada yang mampu melakukan hal pada level yang di atas, ada yang cuma mampu pada level yang pertama. Tinggal bagaimana cara kita menyelesaikan proses itu, menghadapi proses demi proses. Jalan hidup setiap orang pasti berbeda. Dan setiap kita diajarkan dalam firman Allah pagi hari ini, maka baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Selanjutnya maka ia boleh bermegah melihat keadaannya. Jadi jangan bermegah karena lihat orang lain. Jangan bermegah karena melihat orang lain lebih maju. Baiklah dia bermegah karena dia sendiri yang berhasil. Amin. Haleluya. Karena orang lain menikmati hasilnya sendiri. Demikian juga saya dan saudara. Ketika dalam kehidupan rohani, ketika kita berhasil dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan bangga ketika mahkota itu ada pada kita. Amin. Siapa yang sudah tahu mendapat mahkota gagal? Masih ragu. Karena masih ada proses yang kita harus jalani. Tetapi imani bahwa ketika Tuhan sudah mati, sudah bangkit dan menyelamatkan saya dan saudara, kita harus imani bahwa kematian Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Jadi imani bahwa kemenangan yang Tuhan berikan, walaupun kita melewati berbagai macam masalah hidup, Tuhan pasti memberikan kemenangan dalam hidupmu. Haleluya. Ada 3 poin penting yang saya mau bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah lintasan. Jadi dari hal tadi, kita pasti mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Tetapi satu yang saya bilang tadi, bahwa kita harus introspeksi diri. Dengan membandingkan dengan orang lain, bukan mencari validasi, tetapi kita mencari jati diri di dalam Kristus. Amin. Yang pertama adalah lintasan. Saudara tahu lintasan? Artinya jalur, atau jalan, atau perjalanan hidup. Itu lintasan. Ketika kita hubungkan dengan kerohanian kita, bisa diartikan begini. Lintasan hidup itu menggambarkan proses perjalanan manusia dari lahir, tumbuh, dia belajar. Ketika dia belajar, berhasil dalam dunia pendidikan, pasti dia bekerja. Dan ketika dia bekerja hingga pada tua nanti, dia pasti dipanggil Tuhan. Semua kita pasti dipanggil Tuhan. Kalau nggak dipanggil Tuhan, dipanggil siapa?
tetapi jangan dulu ke sana. Itu cuma lintasan hidup ya, perjalanan hidup. Dan itu setiap orang pasti memiliki lintasan atau jalur yang berbeda yang saya katakan tadi. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 24, saya akan bacakan untuk kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa. Di sini ada perintah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Amin. Kalau disuruh lari, tentu jangan diam di tempat. Kalau ada ajakan, tentu kita harus laksanakan. Kalau ada teguran, kalau ada nasihat, tentu kita harus mengikutinya. Jangan kita lari, atau jangan kita, maksudnya bukan lari dalam tanda kutip, jangan kita bergeser pada jalur itu. Ketika kita ada dalam satu perlombaan, terlebih dalam perlombaan iman, disuruh lari di sini bukan berarti kita tinggalkan mereka. Tetapi ketika dalam perlombaan iman, supaya kita memperoleh sesuatu, memperolehnya di sini dalam ayat lain memperoleh mahkota, memperoleh hadiah. Agar kita memperoleh hadiah, saya mau katakan di sini bahwa larilah begitu rupa dengan cara kita. Kenapa saya katakan cara kita? Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita. Ketika kita pengiringan kita kepada Tuhan, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat kita buang. Benar ya? Ketika kita ada dalam satu perlombaan iman, banyak sekarang tergoncang imannya karena yang tadi media sosial. Karena yang kita lihat tadi di media sosial. Sehingga banyak iman dari orang-orang Kristen mulai jauh. Seolah-olah tidak meyakini bahwa surga dan neraka itu hanya ada surga dan tidak ada neraka. Seolah-olah kitab Wahyu itu hanyalah ilusi dan tidak ada yang terjadi di sana. Itu banyak tafsiran banyak yang dikemukakan di media sosial yang pasti kita sudah ataupun akan kita temui di sana. Itu sebabnya ketika kita ada dalam kehidupan itu, kita harus mempunyai kebijakan. Kita berani dan kita harus mengambil sikap mana yang kita harus lakukan nantinya. Karena perjalanan hidup kita itu berbeda. Saya katakan kepada jemaat saya, motivasi itu bagus, baik. Tetapi jangan hanya termotivasi sesaat dan saudara hanya melakukan sesaat tanpa komitmen dan menjalani motivasi yang saudara lihat. Karena seringkali kita termotivasi dengan orang lain, hanya sebulan kita menjalankan kesetiaan. Dari kata-kata itu kita, oh ya begini. Kita memulai usaha, oh harus begini. Karena kita termotivasi. Tetapi kita tidak bisa bertahan. Kita tidak bersetia pada motivasi tersebut. Jadi yang harus kita ikuti adalah ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Hal yang kedua, dari ayat kita tadi, ayat pokok Galatia 6 ayat 4, saya ambil kesimpulan bahwa yang pertama, jalan hidup kita adalah jalan yang berbeda. Dan yang kedua, ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, satu kata kunci saya, nggak usah bandingkan dengan kehidupan orang lain. Amin. Karena begini, yang harus saudara bandingkan diri dengan hidupmu yang kemana. Saudara bisa mengerti ya? Jadi yang harus kita lihat,
pekerjaannya sendiri. Poin yang kedua saya katakan, kita harus melihat kita yang kemarin itu bagaimana. Kita yang kemarin itu ketika dalam pekerjaan kita, apakah menempuh jalan yang bagus, menempuh hasil yang baik, atau enggak? Kalau tidak, kita koreksi, kita rubah. Oh, mungkin salah yang kemarin, yang saya lakukan mungkin salah. Kita harus berpikir karena kita diberikan hikmat dari Tuhan. Dan kita merubah cara kita mungkin. Nah, dalam kehidupan rohani kita, yang kemarin kita sudah setia enggak? Yang kemarin kita taat enggak? Kita sudah melakukan tanggung jawab enggak? Saya menyadari, saudara, belum ada manusia yang sempurna. Ketika kita melihat diri kita yang kemarin, kita pasti menemukan banyak hal yang melenceng dari jalur kebenaran firman. Tetapi pada pagi hari ini ketika kita mendengar kebenaran, introspeksi, koreksi diri kita. Enggak usah lihat lagi orang lain yang sudah maju, yang sudah berhasil. Enggak usah. Tetapi kita lihat, kalau mungkin saya belum berhasil di hari kemarin, mulai hari ini Tuhan tuntut saya. Dan saya mau, Tuhan, biarlah langkah hidup saya ke depan Engkau yang memimpinnya. Agar ketika Engkau yang memimpinnya, penyertaan Tuhan Immanuel itu disertai dengan sempurna. Amin. Jadi mulai saat ini, dalam 2 Korintus 13 ayat 5, di situ dikatakan begini. Saya bacakan untuk kita. Ujilah dirimu sendiri. Tadi dalam Galatia 6, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap teguh di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus yang ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi ketika kita mau mengoreksi hidup kita, bahwa kita ini sudah tahan uji, harus menguji diri kita sendiri. Bukan menguji orang lain. Bukan menguji teman kerja. Bukan melihat keberhasilan orang lain. Tetapi yakin dan pasti, kita pasti berhasil di dalam Tuhan. Amin. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita yang berkenan kepada Tuhan, ketika kita mau komitmenkan diri kita bahwa iman kita harus tegak berdiri di dalam Tuhan, saya yakin dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin. Amin. Asalkan kita jangan hanya termotivasi saja, tetapi kita harus dengan setia. Setia itu bukan di awal, tetapi firman Allah katakan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Semua jemaat di sini sudah dewasa, sudah mengerti kebenaran, hanya perlu diulang saja. Mungkin yang saya bawakan sudah pernah ada gembala atau pendeta penginjil yang sudah bawa. Saya nggak tahu, tetapi pagi hari ini saya selalu bilang di awal ya, pertama saya khotbah di sini, saya selalu menyediakan dua materi khotbah. Walaupun tadi saya ambil dalam satu ayat yang sama, seharusnya saya bawakan tentang bermegah. Bolehkah bermegah? Karena ada situ kan, maka ia boleh bermegah. Seharusnya judul saya seperti itu. Tetapi dirubah oleh pujian tadi, pujian pemuda.
Pemuda kalau menyanyikan pujian itu ketika meresapi pujian itu luar biasa sudah. Judulnya apa? Disakiti. Tetap baik ketika disakiti. Pertanyaannya begini gampang. Kalau saudara sekarang disakiti oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh orang tua, mau tetap setia? Amin. 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 Haleluya. Iya saudara. Karena seringkali jangan hanya sekedar kita tahu nyanyi, kita tahu lagu itu, jangan. Tetapi baiklah dalam setiap syair dari pujian itu kita resapi apa makna di balik syair itu. Pasti ada makna. Kalau dulu, yang saya tahu ya, kalau hamba Tuhan itu ciptakan lagu, itu pasti berdoa dulu. Bahkan ada yang doa puasa 3 hari 3 malam baru ciptakan lagu. Ini gembala di sini, gembala yang senior. Untuk memulai satu pekerjaan, pasti harus diawali dengan doa. Apalagi ditambah dengan puasa. Hasilnya pasti luar biasa. Seperti yang saudara nikmati saat ini. Luar biasa sudah. Kalau di Jawa Barat sudah sebesar ini gedungnya, itu sudah luar biasa. Kalau di Manado, masih bersaing sudah. Karena saya dari Manado. Tapi kita jangan lihat itu sudah. Yang saya bilang tadi, mari hidup kita, pelayanan ini kita kerjakan selagi ada pekerjaannya. Karena kita akan melihat penuaian di sana sudah. Penuaian jiwa-jiwa bagi gereja ini. Ketambahan jiwa-jiwa mungkin tidak tampung lagi tempat ini. Karena kalau saya lihat di album, udah cukup kalau hadir semua, benar tidak? Ya, udah cukup kalau hadir semua. Karena saya pernah ikut juga yang di gedung sini. Pada apa itu? Ulang tahun ya? Ulang tahun ke-50. Itu saudara nggak cukup. Nah, kerjaan ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pasti ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan ini. Amin. Nggak mungkin cuma di sini saja tante. Mungkin cari tempat yang lebih luas supaya lebih banyak lagi. Pasti kalau sudah sediakan tempat, nah Tuhan kirim jiwa-jiwa. Amin. Tuhan kirim pekerja-pekerja. Tuhan kirim pasti donatur-donatur. Karena melihat pekerjaan di sana banyak yang harus dituai. Tetapi penuainya sedikit, itu kata firman. Kita yang sudah ada di tempat ini, mari kita tuai jiwa-jiwa yang di luar sana. Amin. Haleluya. Agar pelayanan di tempat ini tetap maju dan tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari saya undang pemain musik. Jadi 2 poin yang kita dapat pada pagi hari ini. Pertama, jalan hidup kita pasti berbeda dan kita menjalaninya dengan sendiri. Dan yang kedua adalah jangan bandingkan dengan orang lain, tetapi bandingkan dengan diri sendiri. Karena yang kita jalani bukan kehidupan orang lain, tetapi diri kita sendiri yang menjalani. Untuk berhasil, bukan orang lain yang menikmati, tetapi kita yang menikmatinya. Orang lain hanya melihat buah kita. Orang lain hanya menonton keberhasilan kita. Meskipun mungkin ada yang merasakan keberhasilan kita seperti kita memberi sesuatu, kita mengajak mereka untuk menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah berkati bagi kita. Amin. Mari saudara, kita nyanyikan satu pujian. Sebelum kita nyanyikan satu pujian, saya rindu bacakan satu ayat terakhir, paling terakhir. Dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Saudara baik itu berdiri. Di sini firman Allah berkata begini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Saudara, ketika saudara mau dan saudara beriman, hidup kita
akan menghadapi hidup yang kekal, minta kepada Tuhan, jangan sampai ada jalan yang serong. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Saudara harus tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tetapi hidup itu tentang bagaimana kita menjadi setia kepada Tuhan. Karena orang yang terlalu cepat, firman Allah katakan banyak yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian terdahulu. Ujilah hidup kita sendiri. Amin. Lihat hatiku. Kita belajar introspeksi sudah. Kita belajar untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apakah kita sudah jujur untuk melihat diri kita sendiri? Karena Tuhan menilai hati. Katakan bersama lagi, sedikit. Haleluya. Lihat hatiku. Apakah benar-benar kita sudah mengasihi Kristus? Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Sama-sama katakan. Yang tak pernah habis. Biarlah ketika Tuhan dapati kita saat ini ada dalam kesetiaan. Ketika kita mengintrospeksi diri kita, maka kita akan menyadari kesalahan kita. Kita akan terbuka dengan diri kita sendiri. Maka kita pasti dipulihkan dengan sempurna. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah jemaat di tempat ini Tuhan tetap bertumbuh ke arah Kristus. Biarlah jemaat di tempat ini tetap memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam setiap keberadaan mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu. Bahkan dalam setiap pekerjaan mereka, Engkau Allah yang melihat. Jika di hari-hari ini mereka mengalami jalan yang buntu, atau di hari-hari ini mereka mengalami goncangan dalam pekerjaan mereka, mereka mengalami badai, namun satu yang mereka imani, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan yang selalu menjalankan kebenaran firman. Itu sebabnya hamba berdoa, Tuhan berkati pekerjaan
untuk dilalukan. Dengan kuasa Tuhan, apapun masalah hidup kami pasti bisa diatasi, karena Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan lagi jiwa-jiwa, program ke depan, biar ada dalam tangan Tuhan. Keberhasilan yang mereka akan temui banyak proses, namun proses demi proses membuat mereka belajar bahwa hanya Engkau kekuatan mereka yang memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Ini kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama. Amin. Selanjutnya saya serahkan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama lagi berdiri. Nanti di akhir pujian kami mohon sekian Bapak Pendeta Stephen Andrianto untuk dalam doa berkat. Peganglah tangan Roh Kudus. Biarlah tangan Tuhan selalu memegang tangan kami, agar kami tidak tersesat mengarungi dunia ini Tuhan. Meskipun kami dalam berbagai hidup kami mengalami hal-hal goncangan, namun kami percaya tangan Tuhan yang selalu menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami tidak akan tersesat kemana-mana. Namun kami percaya kami tetap di dalam Tuhan, dan kami mau berkomitmen, mau setia kepada Tuhan sampai akhir. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk semua kekasih-kekasih yang berhari ulang tahun. Tuhan, biarlah dalam ketambahan usia mereka 1 tahun lagi, Engkau izinkan mereka, hidup mereka ada menikmati berkat Tuhan. Semuanya karena kasih dan campur tangan Tuhan. Ketambahan usia mereka membuat mereka tambah iman, tambah kesetiaan, tambah ketaatan,
dan makin hari makin cinta Tuhan. Berkati hidup mereka dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan berkati apapun yang mereka gumuli. Engkau Allah yang selalu menolong dan memberi jawaban. Kami berdoa dan kami bersatu hati untuk Bapak Si Hombing yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Kami berdoa, Tuhan, Engkau Allah penyembuh yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya ketika kami berseru dan kami memohon, Engkau mendengar dari tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya kami bersatu hati memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan kepada Bapak Si Hombing. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh. Kesehatan Kau pulihkan. Jadilah sembuh. Kami percaya mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Setiap organ-organ tubuh yang terganggu, yang mungkin rusak, Tuhan sempurnakan. Karena ini adalah ciptaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalami mujizat. Dan dia bersaksi mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah cinta dan kasih sayang Tuhan selalu menjadi bagian kami semua yang hadir pada saat ini. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami semua yang hadir. Pelayanan di tempat ini, keluarga gembala, seluruh pelayan, seluruh jemaat Tuhan sudah diberkati dan makin diberkati dengan luar biasa dari Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pengentaran, kekuatan dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kepada Jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun Cibitung, menjadi satu ajakan dari saya bahwa hidup ini adalah kita yang menjalaninya, bukan melihat dari orang lain. Tetapi ketika kita mengerti apa makna hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita, komitmen kita setia dan setialah sampai akhir. Tuhan pasti memberikan kemampuan apapun persoalan hidup kita. Dan percayalah bahwa kekuatan tangan Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Imani bahwa kekuatan Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Jalani kesetiaan yang kita sedang jalankan di hari-hari ini. Maka kita akan melihat hasil, maka kita akan melihat keberhasilan, kita akan melihat suatu tujuan yang hidup, di mana kehidupan kekal akan kita warisi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun. Salam Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya.